Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Supriyanto. Nah, mohon maaf ya karena memang saya jarang sekali di depan kamera, jadi ya beginilah saya grogi, ya pusing juga gitu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberi review untuk MT24 yang terpasang di motor M3, dimana di sini tidak digobok, tidak ada reflektor yang dibolongin atau semacamnya, karena bertujuan untuk menjaga jika suatu hari mau distandarin dan lain-lain. Seharusnya memang ini tidak mau saya upload ya, karena sebelumnya memang hanya memasang alis saja, dan pemasangan alis itu memang seperti yang sering saya katakan bahwa hal-hal biasa kayak gitu, hal-hal standar itu jarang sekali saya upload. Cuman masang alis upload, masang klakson upload, itu saya rasa hal-hal biasa lah ya, yang bisa dikatakan semua orang bisa, dan ya seperti itulah lebih kurang. Tetapi semoga mudah-mudahan kali ini sedikit bermanfaat ya buat Anda, atau menginspirasi buat Anda yang tadinya mungkin digobok jadi tidak. Nah, mulai dari ini. Baik, mulai dari pertama ya, yang saya katakan tadi bahwa tidak semuanya saya upload. Nah, di sini tadinya hanya memasang alis dan pemilik menggunakan lampu LED. Mana tadi lampu LED-nya? Oh, udah dibawa sama yang punya kayaknya. Baik. Ini tadinya menggunakan LED. Ini menggunakan LED, kemudian udah dicopot. Nah, tadi memasang mata elang. Intinya sih dari awal memasang alis ini, tetapi karena udah sedikit melihat barang ini itu akhirnya pemilik kepengen memasang MT24 ini. Nah, karena setelah melihat outputnya lumayan ya untuk motor standar meskipun nggak punya high beam. Nah, karena memang bracket yang tersedia pada si MT24 ini seperti ini, tetapi si pemilik meminta untuk bisa tidak jika dipasang standar gitu. Ini juga tidak akan saya pakai ya, jadi ini akan saya buang, akan saya simpan saja. Kalau saya buang saya nanti bohong. Oke, ini akan saya simpan. Nah, kemudian bikin bracketnya dari apa? Nah, bikin bracketnya cukup mudah, cukup unik ya, karena ide itu muncul setelah ada barang yang mau diakalin. Nah, mungkin jika Anda tukang lampu juga, satu profesi dengan saya, Anda pasti akan punya bekas-bekas bowl atau mangkok proji seperti ini yang tidak terpakai ya. Kalau Anda hanya penghobi juga, Anda bisa meminta ke tukang lampu, dan biasanya kayak gini mah sampah ya. Meskipun tidak semua orang mau menyimpan. Contohnya saya, ini kayaknya saya. Nah, ini ada nih, biasanya saya kumpulin buat ngemal bracket. Nih, biasanya saya kumpulin. Nah, kayak gini nih, banyak nih kan. Nih, biasanya banyak nih. Kalau tukang lampu biasanya pasti nyimpan, karena memang untuk MA1 itu bisa dikatakan rawan ya, apalagi balas semakin besar, terus semakin mudah sekali gosong. Nah, untuk yang udah dirubahnya jadi seperti ini. Nah, ini udah saya rubah ya. Ting. Nah, ini jadi dipotong di bagian depannya, potong seperti ini. Kemudian supaya tidak nongol dari samping terlihat maksa, itu saya potong samping kanan kirinya. Nah, setelah saya potong, kemudian saya sesuaikan. Jadi bagian yang dipotong disesuaikan ya. Ini bagian yang dipotongnya di sebelah sini nih. Ini dipotong, dibuang. Ini seperti ini ya, ini dibuang. Kemudian setelah dibuang sini, maka nanti tinggal sekeliling ini aja. Nah, supaya bentuknya sesuai, ini juga saya buatkan top ya. Jadi ini ada got, itu nanti masuk ke sini supaya dia tidak bisa geser ke kanan dan ke kiri. Untuk kabelnya bisa lewat kabel bohlam, itu nanti akan saya cat. Nah, seperti ini bisa pas banget. Tadi saya berpikir seperti ini karena pemilik meminta untuk dibuat standar tanpa harus merusak reflektor, supaya suatu hari bisa kembali standar ya. Nah, ini karena
posisinya ngegantung. Jadi kalau ini saya paksa nanti bisa pecah atau penyok ke dalam. Jadi ini harus saya ganjal dengan mur 10 tapi yang tipis, karena mur 10 ada yang tipis dan ada yang tebal. Oke, akan saya pasang satu, tidak apa-apa, yang penting dia tidak ngegantung. Oke, kemudian dipaskan. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk, tinggal baut saja. Oke, pas. Dan ini terlihat lurus ya. Jadi kalau ini lurus berarti settingannya udah pas, kemungkinan besar. Baik, harus sebelahnya juga dibaut, bawahnya akan saya bautkan. Oke. Dan ini topnya bisa pas ya. Jadi ini masuk ke gotnya, jadi dia tidak akan goyang kanan kiri atau maju mundur karena bautnya udah 2. Nah, kemudian jangan lupa menggunakan karetnya. Ini saya punya banyak karena jarang dipakai ya. Ini saya punya banyak. Nah, ini saya punya banyak banget. Tinggal masukin saja seperti pemasangan HID biasa ya. Jadi ini enak, tidak harus bobok, tapi paling bagian belakangnya nanti sedikit kurang panjang mungkin. Nah, mentok karena ini H6 ya, jadi mentok. Nanti bisa diperbesar sedikit banget. Nah, baik, karena ini tidak muat, karena seharusnya ini H4 ya. Kalau H4 itu lubang proji ini pas ya, bahkan lebih besar. Nah, caranya supaya nanti tetap masih bisa digunakan, saya akan ini kan diklem ya. Itu terlihat udah retak tuh bagian atasnya. Berarti ini harus hati-hati. Jadi ini modelnya itu kayak diituin ya, kayak dipantekin gitu. Dia ujungnya mekar gitu. Jadi ini bisa dikecilin sedikit. Nah, ini gini aja. Besok kalau masang mau distandarin lagi tinggal mekarin. Ini juga ada kok yang jualan rumah H6-nya ini, dan dia belum dimegarin. Jadi belum dipantek megar gitu. Biasanya di toko-toko baut jual untuk rumah H6-nya ini. Nah, itu udah yang retak tadi udah makin panjang karena plat besinya udah saya ambil. Nah, jadi pantekannya udah ini ya, udah masuk. Ini nanti bisa saya luruskan lagi, kemudian besok mau dibalikin standar itu tinggal masukin lagi kemudian dimekarin ya. Atau beli yang kayak gini juga ada biasanya di toko baut. Kalau untuk di daerah saya ini, daerah Bekasi tuh banyak di toko baut jualan kayak gini, tetapi ini masih bulat jadi belum dimekarin kanan kiri. Tapi kalau ini tadi H4 udah pasti enak banget ya, PNP.
ini nanti bisa disimpan, kemudian besok dimasukin, dimekarin lagi, jadi megangin gitu. Baik, ini dipasang. Kalau ini pas karena ukurannya memang pas ya. Nah, ini udah masuk. Adek, kemana bang? Ini. Nah, baik, ini udah saya pasang ya. Nanti tinggal saya cat itunya, mangkoknya, kemudian bisa dibaut dari sini. Tinggal baut saja. Akan saya ambilkan kuncinya dulu. Baik, ini udah saya ambilkan kuncinya ya. Kemudian dipasang. Sayang sekali kuncinya tidak muat, terlalu tipis, kurang tipis. Jadi akan saya gunakan tang saja. Nah, ini akan saya gunakan tang. Cukup sulit karena ruangannya sempit dan kuncinya tidak muat ya. Tinggal cat ya, jadi dicopot lagi kemudian dicat. Untuk bawahnya aman dan jaraknya ini aman. Baik, nah, sekarang udah terpasang nih ya, jadi bagian belakangnya seperti ini.
Terus kelebihannya apa sih kalau menggunakan bracket seperti ini? Nah, kelebihannya seperti itu. Itu terlihat proji miring ya. Nah, ya kan? Jadi MT24 ini terlihat miring. Itu tinggal putar dari belakang sini bisa. Jadi kalau misalnya dari belakang tinggal masukin begini doang ya. Terus tinggal putar. Nah, itu udah jadi rata ya kan? Kalau misalnya saya bablasin tuh. Nah, jadi miring. Jadi udah tidak ada lagi resiko untuk miring atau gimana, karena tinggal putar saja dari belakang ya, atau bisa dari depan. Tapi kalau depan kan harus bongkar mika. Nah, ini udah lurus. Jadi patokannya adalah ini ya, titik garis ini sama garis ini itu lurus dengan cahaya. Itu patokannya. Kurang dikit. Oke, sudah lurus. Nah, itu udah mantep lah kalau untuk ukuran MT24 ya, sesuai, biarpun kecil. Nah, ini untuk bagian depannya terlihat tidak maksa ya. Jadi tadi dicat hitam kan, jadi hasilnya seperti itu. Oke, akan saya lanjut untuk pemasangan ke motornya ya, ke mika dulu. Baik, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pemasangan mika kembali, lebih bagus menggunakan seperti ini ya. Jadi ini saya gunakan 8 penjepit dalam satu headlamp, karena sebelumnya saya memakai 4 aja masih kurang cukup ya. Jadi jaraknya terlalu jauh, itu kurang rapat. Ya, kembali lagi semua bahwa pekerjaan itu ada alatnya, dan alat itu untuk membantu yang jelas ya. Jadi ini harus rapat semuanya, kembali ke aslinya lagi, dan harus menggunakan penjepit. Jika Anda tidak punya penjepit, Anda bisa menggunakan ban dalam diikat ya, karena kalau ban dalam selain dia mengikat terus, dia juga tidak menggores mika. Itu lebih bagus menggunakan ban dalam. Hanya saja terkesan kurang wah ya, kurang cocok gitu. Baik, seperti biasa ya, kalau memang dari awal di tempat saya diurusin kabelnya, jadi kabel nggak ada yang dipotong. Ini terlihat ini hanya diselipin, jadi dicongkel soketnya, kemudian ditumpangin jalurnya, kemudian ini pas ganti saklarnya. Nah, ini ganti saklar, ini juga tidak ada yang dipotong. Jadi saya ikut kan ini menggunakan saklar Mio lama ya, jadi saya ikutin yang ada. Ini saya tambahin soket, nanti tinggal saya isolasi sedikit. Tetapi untuk jalur-jalurnya tidak ada yang saya potong, termasuk ini senja. Ini senja tidak dipotong, ini saya jumper ya. Jadi saya congkel, saya cabut. Nah, ini udah. Sennya juga sama, semua sen-sennya itu tidak ada yang dipotong. Jadi hanya dicongkel, dikeluarin, kemudian ditumpangin jalurnya. Tidak, sama sekali tidak dirusak. Untuk bagian inputnya juga sama. Nih inputnya dia saya cabut, kemudian saya gantikan dengan yang baru, jadi tidak dirusak sama sekali. Nah, untuk bagian belakangnya hasilnya seperti ini. Nih hasilnya untuk bagian belakangnya. Jadi ini bisa tertutup rapat lagi, kemudian karetnya juga tidak saya bolongin, hanya diselipin di aslinya. Aslinya kan ada kabel, itu saya selipin. Jadi sama sekali tidak ada yang saya rusak ya. Kemudian akan saya pasangkan. Nah, ini seperti ini ya. Akan saya tes dulu sennya. Sennya sen kiri. Balik. Oke. Untuk inverter kontrol ininya ada di sini ya, kontrol sennya. Oke.
Nah itu hasilnya. Kemudian akan saya ini sekalian. Akan saya matikan dulu ya. Nah, senjanya saya matikan. Oke, sekarang akan saya tes keluar ya, ngelihat outputnya. Output MT24 ya. Nah itu output MT24-nya. Lumayan lah untuk sehari-hari ya. Ini udah cukup lah. Lumayan terang. Oke, saya rasa udah cukup ya review kali ini cara memasang MT24 ke Mio M3 tidak dibobok dan dibuatkan baut PNP. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.